Halo YouTuber, kali ini scientific banget, aku seneng banget. Biar jelas dilepas saja. Jadi kali ini, video ini saat tayang, ini sudah dibuat mungkin 1-2 bulan sebelumnya. Saya nggak bisa langsung launching videonya karena ada kendala beberapa hal lah ya. Tapi ini sudah dimulai, hari ini tanggal berapa ya? 21 September 2020 ya, nanti tayangnya tanggal berapa. Jadi ini kita baru melapisi dalamnya base ini dengan nano coating, silver nano coating. Jadi perak itu dipecah-pecah, ini tak ceritani sih ya, nanti takon beseng ngeliti. Jadi partikel silver itu dipecah sampai kondisi nano, itu ternyata bisa membunuh bakteri dan virus. Jadi rupanya cerita bahwa Dracula itu takut sama silver bisa jadi karena memang ini bisa membunuh bakteri sama virus-virus ini ya. Nah, nanti kita langsung tanya sama penelitinya. Oke? Berarti jadi glowing dong, Pak. Oh bener juga ya, kita bisa pakai di sini ya. Jadi manusia silver kita. Nah, kita langsung ngobrol tanya sama yang teliti ini. Bersama saya ini sudah hadir Pak Agus. Pak Agus siapa, Pak? Pak Agus Subagio. Nah, Ya. dari mana, Pak? Dari Universitas Diponegoro. Kebetulan riset kami adalah tentang nanomaterial, khususnya di sini adalah nano silver Ya. yang bisa dimanfaatkan, diaplikasikan untuk antibakteri, antivirus ya, antibakteri yang saat ini kita aplikasikan untuk coating di interior dari base, dan harapannya adalah kalau bakteri atau virus itu menempel, ada interaksi di sini dengan nano silvernya, maka dia akan diaktifasi, akan mati. Ya. Nah, ini cerita sedikit. Ini kan barang canggih banget, Pak, menurut saya. Karena kita kalau dengar nano itu, ya kalau saya taunya permen nano-nano, gitu. Tapi kalau yang sempat belajar, nano itu kan partikel yang sangat kecil ya, Pak ya? Ya. Nah itu gimana kok, ini silver ini kan kayak kita ngeliat perhiasan silver atau Perak gitu ya? perak kan, Pak? Ya. Nah ini dibuat nano, terus dia bisa membunuh bakteri itu, bisa diceritakan singkat, Pak? Gimana logikanya? Jadi ini sebenarnya adalah masalah fungsionalisasi dari sebuah nanomaterial. Di dalam proses pengecilan sebuah material, memang kalau dia dalam ukuran bak, ukuran besar, itu dia tidak terjadi interaksi ya. Tetapi kalau dia diperkecil ukurannya, bahwa ukuran nano itu adalah dia akan memunculkan sifat-sifat baru terkait dengan ukuran itu. Rata-rata adalah di bawah 100 nano, maka dengan di bawah 100 nano itu dia akan sifat-sifatnya itu berubah. Contoh, di dalam sebuah ukuran nano itu, maka di dalam sebuah luasan itu, dengan dia ditata ukuran yang kecil-kecil itu dibanding dengan ukuran yang besar-besar, maka dia akan memperbesar luas permukaan. Betul. Dari luasan itu yang tercover itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Sehingga itu ada salah satu sifat yang berbeda dengan ukuran yang bak. Kemudian ada karakteristik lain yang berubah, misalkan sifat-sifat dari reaktivitasnya, kemudian sifat kimianya, sifat fisikanya itu berubah. Dan inilah yang masing-masing dari bahan nanomaterial itu mempunyai karakter yang bermacam-macam. Sehingga pada prinsipnya ketika material itu diturunkan ukuran nano, maka dia akan mempunyai fungsionalisasi tertentu. Oke. Jadi ceritanya gini guys, kalau body kayak saya ini kan gede ya kan, fungsionalnya terbatas. Tapi begitu saya dikecilkan, saya bisa masuk ke lubang kunci ceritanya.
bisa ngintip atau bisa buka kuncinya. Nah, kira-kira nano itu seperti ini. Bahasa umumnya seperti ya. itu. Ya, saat itu benda itu dikecilkan, maka dia punya fungsi baru. Ya. Ini sebenarnya agak melenceng dari dulu zaman saya belajar SMA, Pak. SMA. Katanya kan kalau perubahan fisika dibesar kecilkan, dicairkan, digaskan, tapi kalau zatnya itu ya akan seperti itu aja. Ternyata dengan kecanggihan teknologi, begitu masuk ke dunia nano, itu akan berbeda ya. Karena memang nanomaterial itu ditemukan itu seiring dengan sebuah peralatan yang bisa mengecek bahwa itu ukurannya sudah nano belum. Zaman dulu sebenarnya sudah, tapi tidak tahu. Nano gold. Ya, selain nano silver itu nano gold itu juga antibakterial. Oh gitu. Iya. Tapi mahal, makanya pakai yang silver. Nanti mikir mana yang paling murah apa ya? Nano. Oke. Nah, masing-masing punya karakteristik itu. Nah, sehingga kita pilihan kan ini, tetapi pada inti prinsipnya di dalam mekanismenya itu ada interaksi yang mendeaktivasi proses dari pertumbuhan bakteri itu. Begitu dia ukurannya kecil, maka interaksinya lebih mudah dengan ukuran bakteri atau virus yang dia juga kecil. Bahkan kalau ini ukurannya lebih kecil dari ukuran dimensi dari virus atau bakteri itu, maka dia lebih mudah sekali. Prinsip dari mekanisme kontak tadi itu terjadi di sini, sehingga apabila kita mencoba untuk mengaplikasikan dalam bentuk coating itu, paling tidak kontak dengan bakteri atau virusnya itu muncul di situ dengan si nano silvernya itu. Berarti gini Pak, misalkan ini kan udah kita semprot tadi, berarti ini sudah tercoating sama nano silver ya? Kalau ada bakteri jatuh ke sini atau virus, pluk, apa yang terjadi sama dia, Pak? Maka akan terjadi deaktivasi, yaitu dia akan mengganggu protein atau sifat-sifat yang ada, metabolisme yang ada di bakteri itu. Ya, kalau yang untuk pertumbuhan itu. Kalau yang saya sempat baca kan kayaknya ini nek kontak terus dia merusak proteinnya ya, Pak? Merusak protein itu. Jadi kayak pertumbuhannya kan jadi bakterinya nih dung jatuh ke sini. Iya. Kayak kulitnya lecet dia atau dia bungkusnya kerusak sama nano silver ini ya Pak ya? Teman-teman yang di kedokteran, yang di mikrobiologi itu kan mengatakan bahwa itu bakteri, virus itu kan protein sebenarnya. Itulah yang diganggu. Ya, dirusak itu. Berarti saat proteinnya rusak, otomatis mati dia ya? Iya, betul. Dan ini tak gosok-gosok gini, hilang nggak Pak ini Pak? Nah, kalau digosok-gosok gini, ya kemungkinan bisa hilang. Ya? Tergantung dari teknologi coatingnya. Nah, teknologi coating itu juga akan berpengaruh di situ, sehingga ada mekanisme coating, metode coating itu yang dipakai itu juga menjadi bagian penting di dalam aplikasi ini. Kalau misalkan coating untuk misalnya anti gores, maka mestinya solvennya atau bindernya itu juga harus lebih kuat. Karena kan anti gores. Tapi kalau ini kan tidak perlu digores-gores. Ya betul. Ini kan dipegang biasa, dilepas. Tapi ini kalau sudah nempel dia akan bertahan lama ya Pak? Kalau sudah nempel, ya dengan binder yang kita gunakan ini, insya Allah ini akan bertahan lama. Paling enggak ordernya adalah bulan, misalkan 2 atau 3 bulan. Paling lama ya 4 bulan lah. Ya. Sehingga ini sebenarnya menjadi hal penting, sesuatu yang penting dibanding dengan atau kelebihan dibanding dengan menggunakan disinfektan biasa yang dia dasarnya adalah dengan alkohol, dengan itu kan lebih gampang menguap dan sebagainya. Nah ini yang jadi kalau misalkan tak lap alkohol nih teman-teman, dilap kering itu kan terus ketempelan bakteri, karena alkoholnya sudah nggak ada, ya bakterinya bebas-bebas saja hidup di sini. Begitu juga dengan disinfektan yang lain ya Pak ya, cairan yang lain. Nah harapannya dengan nano silver ini dia stay di sini, sehingga kita ini sebagai penumpang pengguna jasa angkutan umum merasa lebih aman bahwa ini sudah di coating ya. Nah percobaan saya dan Pak Agus kali ini memang ini dibuat sebelum nanti ditayangkan, kita akan nguji dulu. Ini efektivitasnya sampai seberapa? Misalkan sebulan diuji, masih ada nggak nano coatingnya? Masih efektif nggak untuk membunuh bakteri? Nah itu nanti yang kita uji. Ini barang canggih teman-teman ya. Saya dengar ceritanya Pak Agus ini, jadi kerasa kayak apa? Itu kalau yang di film Ant-Man itu kan dia waktu jadi kecil memang dunianya berubah. Nah ini rasanya kira-kira kerennya seperti itu.
Ini Pak Agus sama teman-teman datang langsung dari Semarang untuk ngaplikasikan ini, ngasih contoh sama saya gimana cara aplikasinya, ngencerinya berapa. Nanti setelah ini bisa dipakai, bisa dianu sendiri. Ya. Diaplikasikan sendiri. Ya. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ini berhasil, kalau produknya sudah tersedia lama sebenarnya Pak ya. Cuma untuk diaplikasikan di bis ini baru kali ini. Ya. Jadi nanti kalau ini berhasil, aku wis ndisi. Ini mencuri start. Ini dalam rangka saya sebagai pelaku transportasi umum ya, operator. Kita selalu mencarikan inovasi, solusi untuk baik penumpang maupun kelangsungan bisnis. Dan kami terus mencari cara supaya angkutan umum ini kembali aman, nyaman untuk bepergian. Iya. Itu Pak Agus. Jadi gini, kami di perguruan tinggi itu kan mengembangkan riset luar biasa. Karena apa? Kita didukung dengan jurnal-jurnal, paper-paper yang terkini. Perkembangan di dunia sampai yang terkini itu apa? 5 tahun terakhir apa? Sehingga kita berusaha melingkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, termasuk saat ini krisis juga karena ada COVID dan sebagainya. Ini kita linkkan dengan hasil riset kita. Harapannya riset-riset kita ini tidak cuma berada di laboratorium, tapi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satunya yang dihadapi oleh Pak Antoni ini ya, persoalan di bis ini ya. Sip. Sementara gitu teman-teman, ini kan dalam rangka video ini mungkin akan panjang karena nanti akan berhubungan bersambung lagi dan dengan sesuatu yang baru lah. Nanti kita tunggu bersama ya, kita lihat bersama-sama. Oke, terima kasih. Sip. Ya. A few inches later. Oke teman-teman, ini sudah sebulan lebih dan unit yang baru dari kami itu yang Biosmart and Safe Bus itu sudah hampir diluncurkan ya dari Laksana ya. Nah, di situ dikatakan ada penggunaan nano silver. Apa sih sebenarnya nano silver itu? Nah, kalau teknisnya saya nggak tahu juga, tapi cara kerjanya kira-kira itu misalkan ya, kita akan pakai ini, pines-pines ini nano silvernya. Paku payung. Ini apa paku? Pines pada bingung nanti. Oke, ini paku payung ya. Bentuknya kayak gini, kecil-kecil gini. Anggap aja ini nano silver ya. Kalau benda ini, kita kan tahu benda tertentu itu reaktif terhadap zat tertentu. Ya, contohnya air jeruk itu kalau kalian kulitnya enggak apa-apa ya, kena air jeruk enggak apa-apa. Tapi kalau pas lecet kulitnya, kena air jeruk itu kan semreset ya. Jadi kira-kira bendanya ini khasiatnya seperti itu. Nah, terus kita punya lapisan permukaan apapun ini nanti, ya kan. Jadi ini paku ini nanti saya akan sebarkan di sini, ya. Lalu kita akan tempelkan virus-virusnya itu. Lah, virusnya itu etok-etoknya ini. Ini jadi virusnya. Apa yang terjadi nanti kalau ini nempel di permukaan yang sudah ada nano silvernya? Ya, kita lihat yuk. Oke, pertama kita akan lihat kalau permukaan ini lalu ini disebarin nano silver ya. Ini kalau nyebarinnya cuma disemprot. Nah, kadang-kadang kalau disemprot pakai spray, serut gitu toh. Ini kira-kira sebarannya kayak gini, nggak rata dia. Ya. Jadi kalau ini kena, menurut Anda apa yang akan terjadi? Kalau ini kena ke nano silvernya itu. Loh, nggak ada apa-apa yang terjadi toh. Loh, enggak ada apa-apa yang terjadi nih. Kenapa? Karena ini permukaannya enggak rata. Ada yang pas enggak kena lancipnya. Ini pas lancip ya kan. Nah, jadi biasanya setelah ada nano silver ini disemprotkan, itu diratakan pakai roller. Dan dia punya
namanya binder ya, supaya apa? Supaya partikel nano silvernya ini nempel di permukaan. Nah, setelah ditempeli, itu jadinya akan seperti ini. Nih, ya toh, pakunya tak tancapke, ya toh, pakai binder ke permukaan, sehingga diharapkan itu rata. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau ini jatuh ke permukaan sini? Oh, salah dia terbangnya. Loh, malah jatuh. Oh, ini virusnya bandel yang ini, saudara-saudara. Oh, enggak mau ini. Weh, yep, ajaib ini, yep. Ini virusnya ajaib, saudara-saudara. Ini, loh dipegang gini sakit loh, ini tinggal marut sakit ini. Ih, aduh, 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 aduh. Jeblok loh, akhirnya pecah. Kira-kira seperti itu, tapi prosesnya lebih lama ya. Nah, virusnya tuh macam-macam. Virus COVID ini, virus atau bakteri lah, ceritanya itu dia kan sebenarnya selnya kecil banget, tapi ada kulit pembungkusnya. Nano silver ini bertugas memecah kulitnya ini. Kalau dia pecah, maka yang di dalamnya mati dia, ya. Oh, lah kayak gitu tuh. Ya. Jadi ini kalau sudah kena nano silver seperti ini. Kalau nggak ada nano silvernya, aduh, ketujup. Bahaya yip. Iki bane iso bocor iki menang ngene. Harus diambilin satu-satu itu kan. Jadi kalau ndak ada nano silvernya kan dia cuma mentul-mentul gitu kan. Jumping-jumping malah seneng si virusnya. Tapi kalau udah dilapisi nano silver, loh, yang ini bandel juga ini virusnya. Sik salah ya iki peragane. Baleni. Cut. 2 hours later. Nah, aku sekarang jalannya mesti hati-hati. Ini kalau sekarang pasti nggak mungkin bandel karena ininya lebih tajam, ya. Cuma dilapisi ini keluar sini. Nah, ini coba. Coba apa yang terjadi kalau ini kena. Oh, langsung kena. Ya kira-kira kayak gini. Jadi nano silver ini membunuh kuman yang nempel di bagian bis. Inilah salah satu modifikasi lingkungan yang kami lakukan, yang langsung bunuh ke patogennya ya. Kalau sirkulasi udaranya, itu kan kita seperti dan susunan jok itu kita memodifikasi lingkungan. Lalu ini kita unsur patogennya, kita langsung bunuh pakai ini, nanti yang tersisa, ya kita harus pakai masker. Oke? Oke, percobaannya akan kita ulang ya. Ini virusnya macam-macam, ada yang cuma isinya udara, virus bakteri, ada yang cuma isinya air, ini ada yang rodok penuh juga, ya. Jadi dengan berbagai size ini kita lihat apa reaksinya. Ini kalau tidak ada lapisan apa-apa ya, maka virusnya akan tetap hidup, dia bisa bereplikasi sama anak ceritanya. Padahal kayaknya nggak kawin dia. Nah ini kalau yang di lapisan yang ada nano silvernya tapi sedikit, jadi dia nggak terlalu menonjol. Ini yang nano silvernya cukup kuat, jadi ini produk kan akan selalu berevolusi, diperbaiki. Sama. Salah, maaf Pak Agus. Percobaannya mungkin nggak sesuai. Tapi yakinlah ini ampuh nano silver itu. Ini kalau virusnya ringan, paling enggak dia udah cacat ya. Nah ini kalau virusnya yang katakanlah nih, kenceng enggak apa-apa dia, ya. Ini berarti lemah ini virusnya. Jadi dia kena yang sedikit aja udah keok. Kalau yang gede, pecah juga. Ya, berarti sebenarnya ada nano silvernya sedikit, asal nancepnya kenanya pas. Mati juga dia virusnya. Oke, saya rasa cukup lah ya.
Saya udah diliatin orang ini di sini mbak balon. Jadi gitu teman-teman cara kerjanya nano silver di unit terbaru kami ya. Tentunya ini nggak scientific sama sekali, tapi ini fun ya. Dan kita akan lihat nanti kalau bisnya udah meluncur, saya pasti akan mereview dengan cara saya sendiri khusus untuk Anda. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.